selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Wah, semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mengikuti pelajaran sekolah minggu dari rumah. Namun sebelumnya, kita mau bernyanyi bersama-sama dulu dengan judul lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Semuanya siap adik-adik? Yuk semuanya kita berdiri, ikutin gerakan Kak Angel. Wah, tadi adik-adik telah bernyanyi dengan semangat. Puji nama Tuhan. Sekarang semua adik-adik yang ada di rumah duduk yang tenang karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini. Lembutkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dari Alkitab ini pula kita belajar menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang mengasihi Allah dan taat kepada Allah. Minggu lalu adik-adik telah belajar bersama-sama dengan Kak Awi tentang apa ya? Benar sekali, tentang seorang perempuan yang kehilangan koin dirhamnya. Lalu perempuan itu mencari kesana kemari, mencari di bawah kolong, menggunakan senter. Akhirnya uang dirham tersebut ditemukan. Ketika ditemukan, perempuan itu sangat bersukacita. Dia mengundang seluruh tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Sama seperti itu pula, begitu pula lah malaikat di surga ketika ada satu orang yang bertobat. Karena apa? Satu orang pun sangat berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, kita telah belajar banyak sekali kisah
yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi sebelum dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, apa yang terjadi ya adik-adik? Good, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan disitulah kita merayakan Paskah. Setelah itu, apa yang terjadi ya? Apakah Tuhan Yesus berdiam diri saja? Yang setuju angkat tangannya? Yang tidak setuju tepuk tangannya? Yang bingung jentikan jarinya? Wah, banyak yang belum tahu ya apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Ada Maria Magdalena dan juga murid-muridnya yang lain. Tapi ada satu orang yang bernama Thomas yang tidak ada di tempat tersebut ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Ketika teman-teman yang ngasih tahu, Thomas, kami melihat Tuhan Yesus. Thomasnya tidak percaya. Wah, apa yang terjadi ya dengan Thomasnya setelah itu? Adik-adik tahu? Supaya adik-adik tidak penasaran, Kak Angel juga tidak penasaran, yuk kita simak ceritanya berikut ini. Cerita Alkitab. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini adalah Yesus, Anak Allah dan Penyelamat dunia. Ketika Yesus ada di bumi, Dia menceritakan tentang kasih Allah, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi banyak orang yang tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, dan mereka membunuh Yesus. Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, para perempuan datang. Mereka melihat kubur itu kosong. Malaikat berkata, "Dia telah bangkit, dia hidup." Lalu Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya dan menunjukkan bahwa Dia hidup. Thomas, murid Yesus, tidak ada bersama murid yang lain ketika Yesus datang. Murid-murid menyampaikan kepada Thomas, "Kami melihat Tuhan Yesus." Tapi Thomas tidak percaya. Thomas berkata, "Aku tidak akan percaya sampai aku melihat tanda paku dan mencucukkan tanganku pada lambungnya." Beberapa hari kemudian, para murid berkumpul dan di sana ada Thomas. Tiba-tiba Yesus pun muncul di sana. "Damai sejahtera bagimu. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu ke lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku." Yesus berkata, "Kamu percaya karena kamu melihat, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, tadi kita telah menyaksikan kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Thomas yang tadinya tidak percaya, akhirnya percaya juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kisah tersebut dapat kita temukan dalam Alkitab kita, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kak Angel ulangi, kisah tersebut dapat kita temukan di dalam Alkitab, yaitu Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Nah, adik-adik, kita tidak melihat secara langsung peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kita juga tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitannya.
Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa di sini yang mau percaya bersama-sama dengan Kak Angel mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Good. Yuk kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau percaya penuh kepadamu, meskipun kami tidak melihat semua peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Tapi kami memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah semua orang yang mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti pelajaran sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Rosipina setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube Rosipina. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, happy Sunday!